Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian ada hikmahnya. Saya bisa mendaftarkan sebagai calon wakil wali kota Surakarta. Dengan berbekal pengalaman kami sebagai anggota legislatif DPRD Kota Surakarta 2 periode, saya punya gagasan Solo yang mapan dan mandiri. Ya, kuncinya adalah apa? Mapan. Nek wis mapan ini seneng ndi penak. Iya ta? Nek wis mapan penak. Mapan ini di semua bidang, baik itu bidang ekonomi, di bidang kesehatan, bidang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya punya gagasan bahwa kota Solo ini banyak namanya Indomaret, Alfamart. Ya. Gagasan saya ke depan adalah bagaimana Indomaret, Alfamart ini bisa kita akuisisi menjadi koperasi, ya, atau toko milik masyarakat dengan wadah koperasi. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tergantung kebijakan daripada wali kota untuk melobi daripada pengusaha itu. Sudah berjalan di daerah lain, sudah berjalan. Jadi contohnya di Kulon Progo, tidak ada di sana Alfamart, Indomaret. Walaupun memang kita kerjasama, tapi semua aset itu nanti akan diakuisisi, diperhitungkan akan menjadi miliknya sebuah koperasi. Yang selanjutnya di bidang pendidikan, ini sangat penting. Karena apa? Bahwa di bidang pendidikan ini akan menyiapkan generasi berikutnya. Kalau saya sudah masuk generasi ortodok, ya generasi lama. Jadi ini harus kita siapkan namanya generasi milenial, bahkan sekarang sudah ada generasi Z dan sebagainya. Harus kita persiapkan, tidak hanya cerdas di bidang akademisi. Jadi karakter bangsa ini tidak hanya cerdas di bidang akademisi, dan akan kita siapkan bahwa pendidikan ini tidak hanya secara akademik, tapi harus kita berikan keterampilan-keterampilan, baik itu di SMP, SLTP, SMA maupun di SMK, semuanya harus bisa terampil. Karena apa? Sekarang kita menciptakan sarjana saja setiap tahun berapa, tapi itu hanya menunda pengangguran. Hanya menunda pengangguran saja di bidang pendidikan. Untuk bidang pariwisata dan budaya atau ekonomi kreatif. Jadi di bidang pariwisata ini saya punya gagasan di kota Solo ini akan kolaborasi bagaimana wisatawan mancanegara ini bisa masuk di kota Solo. Sebetulnya mudah kalau kita mau melaksanakan itu. Kenapa? Uang luar negeri senengnya kalau budaya lokal. Jangan kita malah ketarik dengan budaya luar negeri. Uang Jepang ke Solo disuguhi tarian gambyong, disuguhi gamelan, senengnya tidak umum. Jadi kalau mau menciptakan ini, ya semuanya harus dilaksanakan. Di bidang infrastruktur, karena waktunya tinggal 3 menit. Di bidang infrastruktur, saya punya gagasan di kota Solo ini akan membuat namanya kabel ducting. Apa itu? Jadi kabel-kabel listrik, kabel telepon yang ada di udara ini akan kita masukkan ke dalam tanah. Dan itu nanti kabel ducting ini akan menjadi aset
pemerintah kota Surakarta. Jadi Telkom dan sebagainya harus membayar retribusi kepada pemerintah kota. Ini adalah salah satu untuk menggali pendapatan asli daerah. Yang berikutnya tidak bisa saya jelaskan semuanya, mandiri. Kota Solo harus bisa mandiri. 1 triliun PAD harus kita capai. Bisakah? Bisa. Kenapa tidak? Satu contoh, sate mantol, jenengan pernah jajan ke sana nggih? Itu dulu per bulan hanya nyetor pajak ke pemerintah kota 12 juta. Setelah saya ucek-ucek dari dinas, sekarang berapa stornya? 50 juta per bulan. Baru 1 titik. Jadi potensi loss PAD kita itu luar biasa. Kita gali ke depan 5 tahun ke depan, 1T bukan hal yang berat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pelayanan publik. Kenapa mesake Pak RT ini? Ke depan akan kita pikirkan dana operasional RT ini per bulan. Bisa nggak? Bisa kalau PAD kita tercapai 1 triliun. Bisa.